Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena semuanya yang berjalan ini adalah semata-mata karena kehendak Allah. Kita duduk di sini dengan tenang tanpa kita merasakan apapun kesusahan. Ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Sementara banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang berduka, ada yang sedang nunggui keluarganya di rumah sakit, ada yang sedang sakit nafasnya aja sesak, ada orang-orang yang sekarang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Alhamdulillah kita duduk di sini tenang, bisa makan kacang, semongko, bakwan anget dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, maka kita syukur alhamdulillah. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, di satu sisi kita dituntut untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga agar amal-amal kebajikan yang kita lakukan itu tidak rusak atau tidak hancur karena sikap atau perbuatan kita sendiri. Karena setiap amal itu akan menumbuhkan afat ataupun athar atau hal yang lain. Artinya ketika kita amal, kadang-kadang amalnya bagus, tapi bekas daripada amal atau menumbuhkan penyakit-penyakit yang kadang-kadang justru menjadikan amal itu hancur dan hilang. Oleh karenanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah berkata dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa maksiatun awrathat dhillan waftiqaran khairum min ta'atin awrathat izzan wastikbaron. Maksiatun utai maksiat awrathat kan mari siapa maksiat dhillan ing rasa ino waftiqaran lan rasa butuh iku khairun luwih bagus min ta'atin timbang saking taat awrathat kang marisake apa taat izzan ing rumangsa dhuwur wastikbaron nang rumangsa gedhe. Jadi maksiat yang menimbulkan rasa kita rendah hati, merasa hina, itu lebih baik daripada taat yang akan menimbulkan merasa mulia dan merasa besar. Ini maksiat yang menimbulkan begitu. Artinya jangan garis bawah ke maksiatnya, tapi kepada dhillannya, kepada tawaduknya. Maksiat tapi gara-gara maksiat itu akhirnya malu sama Allah. Ya Allah, saya kok melakukan maksiat ini, hina sekali saya ini ya Allah. Dan itu lahir batin, artinya bukan topeng ya kan. Maka ada perbuatan tawaduk itu bagus, tapi gaya tawaduk itu nggak bagus kan itu. Biar dikatakan tawaduk, nah itu akhirnya monggo Pak, mari silahkan. Hatinya bukan karena Allah, tapi semata-mata biar orang-orang tahu bahwa saya ini orang yang tawaduk. Maka maksiat yang akan menimbulkan suatu rasa rendah hati, tawaduk, itu lebih baik daripada taat yang akan menimbulkan sifat takabur dan sombong. Karena semua ketaatan itu justru punya potensi untuk menjadi gaya, kan itu ya. Maka Imam Al-Ghazali membahas masalah takabur ataupun gaya tadi, itu gara-gara orang itu amal bisa, atau karena tampan bisa, karena cantik bisa menjadikan takabur, karena ilmu bisa jadikan takabur, karena harta bisa jadi takabur, karena ibadah bisa jadi takabur. Jadi sholat kita, apalagi tadi yang dibahas
Pak Yaman tadi kan, ikhlas itu tadi. Ikhlas itu adalah mengharap semata-mata karena Allah saja. Jadi kalau yang nggak ngaji mungkin ya, orang ikhlas itu pokoknya tawadhu, wah itu sudah bagus, dianggap orang-orang itu tawadhu itu bagus. Tapi kita ngaji ini bukan semata-mata karena orang, bukan karena orang lain, apalagi kadang kita ini itu amal sedikit aja menjadikan hati kita, wah nampak bagus saya. Wudhu bersebelahan dengan orang saja, kadang-kadang wah ini orang ini mikir saya, wudhu saya bagus ini kan itu. Padahal kita orang itu ya mikir dirinya sendiri, sama biasanya kan itu. Banyak utangnya ya. Sholat sebelahan dengan orang, wah nampak bacaan saya bagus. Oh orang ini tahu bacaan saya bagus, maka agak keras sedikit. Bismillah. Kan itu. Mikir kita, orang itu dengar bacaan kita, padahal orang itu juga kadang-kadang sama. Biar diperhatikan sama kita, kan ketipu semua ini jadinya. Nah inilah amal yang tidak ikhlas itu bisa menimbulkan rasa gaya. Amal saya bagus, tahajud biasanya enggak, baru 3 malam tahajud itu sudah merasa sedunia itu paling hebat, paling keramat, paling mandi dengan ini. Nah inilah ketaatan yang menimbulkan justru bukan tawadhu, tapi menimbulkan rasa sombong itu yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya taat, bagaimana kita melakukan taat tetap, tapi bagaimana kita berusaha agar ketaatan itu semata-mata kita buat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi itu tadi, wong kita sombong karena taatnya aja sudah jelek, apalagi kadang-kadang pura-pura baik lagi. Kita itu tahu kalau saya sebenarnya nggak baik kan itu, tapi biar orang-orang tahu walaupun saya nggak baik, tapi biar dikatakan orang baik kan itu. Kadang ada di hati itu, sebenarnya saya tahu saya nggak baik, tapi karena ditutup aibnya oleh Allah sehingga orang itu nggak tahu kalau saya itu orang yang tidak baik. Tapi biarlah mereka nggak tahu, tapi biar tahu bahwa saya ini orang baik, ditambah-tambah lagi. Nah, inilah yang malah rusak. Maka ahli hikmah mengatakan bahwa sombong bagi orang kaya at-takabburu minal aghniyai qabihun. Sombong dari orang kaya itu jelek. Wa minal fuqara'i akbahu. Dan dari orang yang fakir itu lebih jelek lagi. Maka katakan Deddy Mulyadi itu oke? Kalau miskin jangan banyak gaya. Kalau miskin jangan banyak gaya kan gitu. Kaya saja banyak gaya nggak boleh, apalagi miskin. Ya miskin banyak gaya lagi, sombong lagi. Wah ini lebih parah lagi. Orang taat aja sombong nggak boleh, apalagi nggak taat tambah sombong lagi, tambah nyari-nyari kekurangan orang lagi. Kadang-kadang itu yang timbul begitu, yang amal datang kesombongan, yang nggak ngamal melihat orang amal karena tahu ilmunya begini ini akhirnya sudon. Wah kamu ngamal, biasanya saya kalau ngamal itu hatinya begitu-begitu, kamu lihat kan? Nah itu kadang itu. Sehingga kita ini harusnya bagaimana? Apapun perintah Allah laksanakan, perintah Nabi laksanakan, afatnya atau bahayanya bagaimana kita usahakan untuk dihilangkan. Sholat itu akan menimbulkan riya, kadang-kadang menimbulkan sombong. Apakah terus kita berhenti sholat? Jangan. Bagaimana sholat itu terus kita lakukan dan kita perbaikan hati terus menerus kan gitu. Yang kadang-kadang malah nggak ngamal itu, kadang-kadang sudah nggak ngamal sombong pula. Tambah parah itu kan, sudah maksiat sombong lagi. Maksiat itu yang bagus itu maksiat tapi berhenti maksiat, kemudian menyesalinya itu yang menimbulkan tawadhu. Malah ini sudah nggak amal
suudon sama orang-orang yang amal, dan dia nggak ngamal bahkan maksiat, tapi sombong dengan kemaksiatannya gara-gara untuk menutupi kemalasannya itu kan itu. Alah, orang jamaah di masjid itu ngapa? Itu riak saja, kadang-kadang begitu kadang akhirnya. Nah, ini, jadi keikhlasan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, Allah itu pokoknya dihilangkan. Sering saya sampaikan dulu, kalau ingin ikhlas itu tinggalkan ndak ndarani karo mendarani, kan itu ya. Ndak ndarani itu apa Pak Nafi? Ndak ndarani tahu? Biar dikira sama biar disangka sama supaya disangka. Nah, itu dihilangkan. Biar disangka api taat. Nah, itu amal itu. Biar saya disangka baik itu jangan. Terus nggak mau amal gara-gara nanti khawatir disangka. Itu juga jangan. Jadi nanti saya kalau ke masjid disangka saya ini soali. Itu harus dihilangkan itu. Ke masjid aja kan itu. Nah, jadi itulah yang menjadikan kita ikhlas terus. Maka tadi disampaikan Pak Yamin, tandanya ikhlas itu istiqomah. Kalau duha ya duha saja, mau ada apa-apa duha saja. Kita baca Quran saja, ke masjid saja. Pakaian misalnya biasanya pakai pakaian yang bagus, kemudian kadang musimnya kan nggak ada. Kalau sekarang ini sedang agak nggak musim pakai jubah, itu nggak begitu musim. Kadang-kadang itu musim. Nah, kita usahakan tetap niatnya itu karena Allah itu tadi. Kenapa kita pakai jubah, pakai sorban? Ini adalah sunnah Rasulullah, bukan karena apa-apa kan itu. Nah, kalau ada orang yang mendeli atau mendeleng atau cemberut, ya biar aja kan itu. Nah, ini bukan urusan saya sama dia, ini urusan saya sama Allah Ta'ala. Nah, itu amal yang karena Allah begitu. Karena ya afatnya orang amal itu takabur, pamer dan sebagainya. Afatnya orang yang tidak amal suudon juga sama. Jadi nggak amal juga punya potensi untuk takabur malahan. Sudah nggak ngamal takabur pula, kan nggak ada apa-apanya. Kalau amal ya, masih ada amalnya, tapi yaitu ketakaburannya itu lebih buruk nanti. Kalau amal kita menjadikan kita tinggi hati dan sebagainya. Jadi maksiat yang menimbulkan rasa rendah diri atau rendah hati atau rendah diri ya? Rendah hati ya. Kalau rendah diri itu kan minder ya. Kalau rendah hati tawadhu. Nah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan kesombongan. Tapi yaitu tadi garis bawahnya bahwa bukan diambil maksiatnya. Nanti kadang-kadang orang mengambil kata mutiara ini akhirnya jadi kalau gitu maksiat aja kan itu. Ini bahaya. Ini sebenarnya kan disampaikan kepada orang yang memang sudah istiqomah dalam ketaatan. Jadi biar ketaatannya itu tidak menimbulkan kesombongan, bukan kepada orang yang maksiat. Nah, kalau yang maksiat dikasih dalil ini kesenangannya bukan mau tawaduknya, tapi mau maksiatnya. Jadi lihat orang yang mau ke masjid itu dia senyum, tapi senyumnya nggak senyum sehat. Kan senyum sehat kemarin itu kan apa? Harus lurus ya. Nah, senyumnya sinis itu. Ada orang ke masjid, ini loh maksiat, tapi tawadhu kan itu. Ini yang lebih bahaya sekali malahan kan itu. Maksiat sudah maksiat, takabur pula. Nah itu senyum sinis sama orang yang taat pula kan itu. Nah, insya Allah bagaimana kita ngaji ini selalu dan selalu hati kita lebih baik, usahakan lebih tawadhu. Yang pemarah ya bagaimana usahakan tidak pemarah lagi. Kemudian kita yang mudah tersinggung bagaimana tidak mudah tersinggung, karena sesungguhnya kita itu memang orang yang pantas sekali untuk disinggung, dikritik dan bahkan dicaci maki ya kan. Kalau tahu rahasianya dibuka oleh Allah, maka jangankan cuman menyinggung, mengkritik,
Wong memukul aja mungkin belum cukup kan itu. Iya. Kalau dibuka hati kita, biar. Wah, maka bagaimana lebih lembut, lebih baik, lebih husnudzon kepada orang lain, dan apa yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Athaillah itu jelas untuk diri kita, menasihati diri kita ketika beramal. Ketika beramal itu bagaimana tidak menimbulkan rasa sombong dan takabur, merasa lebih baik daripada orang yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.